Yang pertama ada Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri merupakan salah satu tokoh ulama besar dalam sejarah Islam di Nusantara. Hamzah Fansuri diperkirakan lahir di Pansur, Aceh pada abad ke-16. Informasi mengenai muda dan pendidikan awal masih terbatas, namun diketahui bahwa ia banyak melakukan perjalanan baik mau di Nusantara ataupun di luar negeri untuk memperdalam ilmu agama dan filsafatnya. Perjalanan ini membawa berinteraksi dengan berbagai macam budaya dan pemikiran yang kemudian mempengaruhi karya-karyanya. Perjalanan Hamzah Fansuri bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang mendalam. Ia dikenal sebagai seorang sufi yang menekankan pentingnya tasawuf. Karya-karyanya yang ditulis dalam bahasa Melayu dan Arab menunjukkan pemahaman yang luas tentang berbagai aliran pikiran Islam termasuk filsafat, teologi, dan tasawuf. Menggabungkan unsur-unsur tersebut dengan kearifan lokal yang menciptakan karya yang unik dan berpengaruh. Keteladanan Hamzah Al-Fansuri yaitu kehausan akan ilmu, ketekunan dalam beribadah, keberanian menyatakan pendapat, dan keterbukaan terhadap budaya lokal. Selanjutnya ada peran Hamzah Fansuri memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan Islam di Nusantara, khususnya dalam bidang tasawuf dan sastra. Karya-karyanya seperti Asrar Al-Arifin dan Syah Al-Fawaid masih dikaji hingga saat ini. Ia juga berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam yang moderat dan toleran. Perjalanan hidup Hamzah Fansuri merupakan teladan bagi kita untuk selalu haus akan ilmu, tekun beribadah, berani menyatakan kebenaran, dan terbuka terhadap budaya lokal. Kontribusinya yang besar bagi perkembangan Islam di Nusantara patut dikenang dan dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Nuruddin Araniri sebagai ulama penasehat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Sani. Saya lahir pada abad ke-16 di kota Ranir, India. Saya dikenal sebagai negarawan, ahli fikih, sufi, teologi, sejarawan, dan sastrawan penting pada sejarah Melayu abad ke-17. Saya dikenal juga sebagai ulama besar yang berperan penting dalam memperjuangkan agama Islam. Saya sebagai pembina masyarakat dalam ajaran Islam. Saya teguh dalam berdakwah dan juga memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam tentang agama Islam. Saya salah satu tokoh yang gigih dalam memperjuangkan agama Islam. Saya juga jujur dan berintegrasi. Saya tidak pernah memikirkan tentang kekayaan ataupun jabatan. Saya di sini gigih dalam memperjuangkan agama Islam dan memperjuangkan nilai-nilai Islam di era masyarakat Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Singkili adalah seorang ulama besar Aceh yang sangat terkenal. Beliau adalah sosok yang sangat dimuliakan oleh rakyat Aceh sejak dahulu hingga sekarang. Syekh Abdul Rauf seorang ulama yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Beliau juga diyakini seorang wali yang menjadi guru para ulama-ulama besar Nusantara, dan beliau merupakan ulama yang pertama kali menyebarkan dan merintis tarekat Satariyah di Nusantara. Dan dia juga itu penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa Melayu yang pertama kali. Terus Syekh Abdul Rauf berasal dari Singkili, sebuah daerah di Sumatera, bagian dari tradisi dia dianggap sebagai bagian dari tradisi keilmuan dan budaya Islam Melayu yang berkembang pada masa itu. Beliau mengembara ke berbagai pusat studi Islam seperti Yaman, Mekah, dan Madinah, di mana ia berguru kepada ulama-ulama besar selama perjalanannya. Ia mendalami hukum Islam, tasawuf, dan filsafat serta bergabung dengan Satariyah. Sebagai pengikut tarekat Satariyah, ia terkenal sebagai ajaran tasawuf yang sejalan dengan syariat Islam sehingga diceritakan secara luas dan di kalangan masyarakat. Syekh Abdul Rauf menulis sejumlah teks keagamaan dan menerjemahkan beberapa buku bahasa Arab
ke dalam bahasa Melayu, membuat pengetahuan Islam lebih mudah diakses oleh masyarakat, membahas tentang hakikat jiwa, hubungan dengan Tuhan, dan etika hidup dalam kerangka Islam. Warisan dari Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap praktik Islam di Indonesia, khususnya di Aceh. Universitas Syiah Kuala di Aceh yang dinamai untuk menghormatinya merupakan simbol dari kontribusi besar beliau dalam perkembangan keilmuan Islam di wilayah tersebut. Saya, Syekh Yusuf Tajul Kalwati, lahir di Goa, Sulawesi Selatan 3 Juli 1626. Saya lahir dengan nama Muhammad Yusuf di Goa. Saya adalah seorang ulama besar, pejuang kemerdekaan dan tokoh sufi yang sangat berpengaruh di Nusantara, terutama di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada beberapa peran penting yang dimainkan oleh saya. 1. Penyebar ajaran Islam dan tasawuf. Saya dikenal sebagai seorang sufi dan murid dari tarekat Khalwatiyah, salah satu tarekat sufi yang memiliki pengaruh besar di Nusantara. 2. Pejuang kemerdekaan melawan penjajah. Saya juga berperan aktif dalam perjuangan melawan penjajah Belanda. Yang ketiga, penghubung diplomasi Islam di Nusantara dan luar negeri. Saya melakukan perjalanan ke berbagai pusat ilmu Islam di Timur Tengah, termasuk Yaman, Mekah, dan Turki. Yang keempat, penyebar tarekat Khalwatiyah. Selain menyebarkan Islam, saya adalah pelopor penyebaran tarekat Khalwatiyah di Nusantara. Yang kelima, inspirasi nilai-nilai keislaman dan kepahlawanan. Saya dihormati sebagai sosok ulama yang mengajarkan Islam yang mengedepankan persaudaraan dan persatuan. Saya adalah figur yang banyak memberikan teladan melalui ajaran, sikap, dan perjuangan. Beberapa keteladanan yang bisa diambil dari sosok saya: 1. Keberanian dalam berjuang untuk keadilan dan kemerdekaan. 2. Kesederhanaan dan kerendahan hati. 3. Ketekunan dalam menuntut ilmu. 4. Keteguhan iman dan ketaatan pada Allah. 5. Pengabdian kepada masyarakat. 6. Mengajarkan persatuan dan persaudaraan. 7. Keberanian dalam menyuarakan kebenaran. Yang kelima ada Syekh Abdul Saman bin Abdullah Al-Jawi. Al-Fabin adalah salah satu ulama besar Nusantara yang berasal dari Palembang. Ia lahir sekitar abad ke-18, tepatnya pada tahun 1704 atau 1711. Ayahnya Syekh Abdullah adalah seorang ulama dari Yaman, sedangkan ibunya berasal dari keluarga bangsawan Palembang. Gelar Al-Jawi mencerminkan asalnya dari Nusantara yang sering disebut Jawa oleh para ulama Timur Tengah. Sedangkan Al-Palimbani menunjukkan keterkaitan dengan kota Palembang. Pendidikan dan dakwah. Syekh Abdul Samad memulai pendidikan agamanya di Palembang sebelum melanjutkan studi ke Mekah dan Madinah, pusat ilmu pengetahuan Islam pada masa itu. Di sana ia berguru kepada ulama besar seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Barjani dan Syekh Daud Al-Patani. Dengan bimbingan para tokoh tersebut, ia menguasai berbagai cabang ilmu termasuk fikih, tasawuf, dan tafsir Al-Quran. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Syekh Abdul Samad kembali ke Nusantara untuk berdakwah. Ia menggunakan beberapa metode dakwah yang sangat efektif pada masanya, seperti menulis kitab-kitab agama. Syekh Abdul Samad adalah penulis yang produktif, terutama dalam bidang tasawuf. Dua karyanya yang terkenal adalah Hidayatus Salikin, sebuah panduan spiritual berdasarkan ajaran Imam Al-Ghazali. Sairus Salikin yang memperdalam pembahasan tasawuf untuk mereka yang ingin lebih memahami perjalanan spiritual. Kedua, mengajar dan membimbing murid. Beliau mengajar santri di berbagai tempat di Nusantara, menjadikan surau dan masjid sebagai pusat pembelajaran. Banyak muridnya yang kelak menjadi ulama berpengaruh di daerah. Yang ketiga, mengintai
siklan Islam dan nilai lokal. Syekh Abdul Samad memahami pentingnya melestarikan ajaran agama Islam dengan budaya lokal. Pendekatan ini membuat Islam diterima dengan lebih mudah oleh masyarakat Palembang dan sekitarnya. Dan keempat, menggunakan tasawuf sebagai alat dakwah. Melalui pendekatan tasawuf, ia mengajarkan nilai-nilai etika dan spiritual yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Hal ini membuat ajaran Islam terasa relevan dan dekat dengan masyarakat. Yang kelima, Syekh Abdul Samad Al-Fadali meninggalkan warisan besar dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Sumatera. Karya-karyanya masih dipelajari hingga saat ini, dan ajarannya terus menjadi rujukan bagi umat Islam, terutama dalam bidang tasawuf. Ia dikenang sebagai ulama besar yang tidak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga mampu menerapkan untuk memberdayakan masyarakat. Sekian. Yang ketujuh ada Kiai Muhammad Sholeh bin Umar As-Samanani. Saya merupakan ulama besar yang lahir di Jepara pada tahun 1820. Saya ulama yang diriwayatkan menjadi guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya lahir di Desa Kedung Jumleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara pada tahun 1820. Ketika saya masih kecil, saya mendapatkan pendidikan awal ilmu agama dan Al-Quran dari ayah saya. Setelah itu saya merantau ke beberapa tempat di Jawa untuk menuntut ilmu. Salah satunya adalah belajar ilmu fikih di pesantren Waturoyo, Kajen, Pati milik Kiai Muhammad Syahid. Setelah itu saya melanjutkan ke Makkah, Arab Saudi untuk menimba ilmu agama Islam. Di Makkah saya berguru kepada Syekh Muhammad Al-Muari, Syekh Ahmad Mahrawi Sulaiman Hasbullah Al-Makki, dan Syahid Ahmad Idjaini Dahlan. Selama berada di Makkah, saya semakin berkembang hingga saya mendapatkan pengakuan saya terpilih menjadi salah satu pengajar di Makkah. Kemudian di saat itulah saya bertemu dengan Mbah Hadi Giri Kusumo yang berasal dari Demak. Mbah Hadi Giri Kusumo kemudian mengajak saya untuk kembali ke tanah air dan mengamalkan ilmu di sana. Mbah Hadi kemudian menculik saya hingga berhasil kembali ke Jawa. Sekembalinya di tanah air, kemudian saya mendirikan pesantren baru di daerah Semarang pada tahun 1870-an. Saya fokus mengabdikan diri pada perkembangan agama Islam hingga saya meninggal dunia pada tahun 1903 di Semarang, dan saya dimakamkan di Permakaman Umum